Tiga kata kunci Al-Quran bukan berasal dari bahasa Arab murni. Ini adalah konflik linguistik terbesar dalam sejarah. Jika bahasa Suriah kuno adalah akarnya, seluruh tafsir tradisional kita bisa runtuh. Apakah kita siap menerima kebenaran manuskrip? Kami akan mengungkap tiga kata rahasia itu, membongkar bukti leksikografi Semit, dan menemukan bagaimana bahasa Suriah membentuk wahyu yang kita kenal hari ini. Semuanya berawal dari satu pertanyaan sederhana. Mengapa ahli bahasa abad ke-8 bingung dengan kata sijil? Para ahli bahasa abad ke-8 bekerja di bawah premis bahwa Arab adalah bahasa yang murni, terisolasi dari pengaruh luar. Mereka berusaha keras mencocokkan setiap kata Al-Quran ke dalam sistem akar triliteral Semit mereka. Namun, asumsi ini menciptakan lubang hitam dalam leksikografi. Tiga kata kunci yang merujuk pada kitab, malaikat, dan neraka selalu terasa asing, seperti dimasukkan secara paksa. Bahkan mereka harus menciptakan kategori mu'arab, kata-kata yang mereka akui diarabkan hanya untuk menjelaskan anomali ini. Faktanya, Al-Quran berinteraksi dengan dunia Semit yang jauh lebih tua. Ia adalah puncak dari tradisi Aramaik dan Suriah kuno yang dominan di Hijaz. Apakah Anda pernah merenungkan sejauh mana pengaruh bahasa asing membentuk keyakinan inti kita? Jika tiga kata ini terbukti berasal dari Suriah kuno, itu bukan hanya perubahan leksikon. Itu adalah gempa bumi yang bisa meruntuhkan seluruh fondasi tafsir yang dibangun selama 1000 tahun. Jazirah Arab, jauh sebelum Wahyu, bukanlah pulau linguistik yang terisolasi. Ia adalah persimpangan jalan Semit, tempat bahasa Suryani kuno dan Aramaik berkuasa sebagai lingua franca perdagangan, administrasi, dan liturgi. Inilah konflik dramatisnya. Meskipun klaim kemurnian bahasa Arab Al-Quran dipertahankan dengan gigih, para sarjana kuno sendiri sudah meragukannya. Mereka terpaksa mengakui adanya al-mu'arab, kata-kata yang diarabkan. Eskalasi dimulai ketika ahli leksikografi seperti Al-Jawaliki harus mendedikasikan seluruh bab untuk mengkatalogkan pinjaman ini. Itu adalah pengakuan yang jelas bahwa bahasa Al-Quran adalah puncak dari lingkungan Semit yang jauh lebih kompleks. Bukti leksikografi kuno menunjukkan bahwa kemurnian itu adalah mitos yang rapuh. Namun, paradoksnya terletak di sini. Tiga kata kunci yang menjadi fondasi teologis kita yang akan kita bongkar diberi pengecualian suci. Mengapa kata-kata yang paling penting justru harus dipaksa murni, meskipun jejak Suryani kuno terlihat jelas? Selama ini, kita menganggap kata kunci pertama, jannah, surga, murni lahir dari linguistik Arab. Namun, jika kita merujuk pada leksikon Syriacum atau manuskrip Aramaik kuno, definisinya bergeser drastis. Jannah dalam bahasa Arab klasik adalah kebun tertutup. Aha, akar Suryani Aramaiknya, ganneta, secara harfiah berarti kebun anggur atau taman buah yang dikelilingi tembok dan dikelola secara irigasi. Ini bukan metafora padang pasir, tetapi konsep pertanian Mediterania yang kompleks. Keterkaitan semantik ini memaksa kita untuk melihat surga bukan sebagai imajinasi Arab murni, melainkan sebagai warisan budaya Semit yang lebih tua. Inilah yang membawa kita pada kata kunci kedua yang jauh lebih mengejutkan. Pola sistematis ini terulang pada kata kunci kedua, sholat, ritual doa inti, juga memiliki akar yang sama, berasal dari Suryani kuno, slota. Ini bukan sekedar pinjaman kata, melainkan sebuah efek domino linguistik yang tak terhindarkan. Namun, kata kunci ketiga adalah yang paling mengejutkan dan mengubah taruhan teologis, Al-Furqan. Dalam bahasa Arab, ini diterjemahkan sebagai pembeda atau kriteria. Akar Suryaninya, purkana, memiliki makna yang jauh lebih dalam, penebusan atau keselamatan. Jika makna penebusan ini diterapkan, seluruh interpretasi teologis tentang keselamatan dan otoritas Nabi bergeser secara fundamental, membuka perdebatan yang sangat sensitif. Tiga konsep utama, surga, doa, dan keselamatan, semuanya berbagi warisan Semit yang lebih tua. Ini memaksa kita bertanya, mengapa pola yang begitu jelas ini diabaikan dalam penafsiran klasik selama berabad-abad? Temuan ini tidak merusak, melainkan memperkuat pemahaman bahwa Al-Quran adalah dokumen yang terikat sejarah, hidup, dan berdialog dengan warisan Semit yang lebih tua. Studi linguistik bertindak sebagai detektif sejarah, perlahan membongkar lapisan makna yang tersembunyi selama berabad-abad. Setiap akar kata yang terungkap adalah jendela kecil menuju kompleksitas budaya Arab pra-Islam yang kaya. Dan saat kita menarik diri dari penelusuran ini, ada satu hal yang membuat perjalanan memahami teks suci ini semakin mendalam untuk direnungkan.
Kisah etimologi ini memang selalu menyisakan pertanyaan besar tentang hubungan bahasa dan keyakinan. Menurut Anda, apakah penemuan linguistik harus selalu didahulukan dari tafsir tradisional? Jika Anda menghargai objektivitas dalam studi Al-Quran, tunjukkan dukungan dengan klik suka dan subscribe. Untuk melihat konflik linguistik yang jauh lebih besar, klik video mendalam yang muncul di layar sekarang.